Senang sekali karena sudah lama tidak bermain sinetron dan sinetronnya juga tidak pernah lama. Mudah-mudahan di sinetron kali ini bisa lama karena ditunggu oleh pemirsa, bisa menghibur. Ya walaupun tokohnya lagi-lagi tokoh antagonis, tapi namanya sinetron anak-anak, tokoh antagonis anak antagonis yang lucu. Gitu bukan antagonis yang jahat. Memainkan karakter Timo. Mungkin seperti apa sih karakter Timo sendiri? Yaitu karakter Timo adalah karakter si pembuat onar di kampungnya sebenarnya, yang selalu berseteru dengan pejabat pejabat wilayah kampung lain, ya kan, ada namanya PRT Usman. Nah, RT Timo sama RT Usman ini masing-masing mewakili kampungnya masing-masing. RT Timo kampung Kober, nah RT Usman Kang Diki Chandra itu kampung Kaliabang. Nah, kita selalu berkonflik antara, jadi warga kampung Kober sama warga kampung Abang selalu berkonflik. Nah, itu tadi yang bawahnya konflik, yang atas tidak bisa meredam konflik, malah justru ikut-ikutan konflik juga. Itulah yang terjadi di sinetron ini. Ada kesulitan nggak sih bang membangun karakter Timo sendiri? Ya, kesulitannya adalah ketika kita lagi tidur karena harus dibangunin. Nah, kalau sudah bangun ya nggak perlu dibangunin lagi. Ya, membangun karakter tuh berarti ya cukup ini aja lah, karena ini kan karakter fiksi ya, yang kita tidak perlu observasi ke siapa kemana-mana, kita hayalin aja lah. Timo begini konsepnya, galaknya begini, terus jahilnya begini, terus konyolnya begini. Udah kita kita pakai khayal aja, nggak ada tokoh lain yang saya jadikan observasi atau influence dari tokoh tersebut. Saya hanya menghayal aja tentang tokoh Timo itu sendiri gitu. Kalau beradu peran dengan tokoh-tokoh cilik lebih seperti apa sendiri? Ya kayak saya main sama anak-anak aja, karena berhubung peran saya juga jadi orang dewasa, jadi seorang bapak. Karena anak ya orang tua bapak gitu kan. Kadang-kadang juga ya bisa ikut ikut konjongan sama mereka, kadang-kadang ikut ada wibawanya gitu. Tetap ditunjukkan wibawanya sebagai seorang tua dan juga pejabat RT. Kalau bang Bedu sendiri ada kriteria khusus sih maksudnya dalam mengambil suatu tawaran peran, ada pertimbangan khusus dari bang? Iya, sebenarnya eh, ada ya, ada pertimbangan khusus kalau perannya ini justru nanti bisa membuat pemirsa atau penonton di rumah tuh mengambil contoh yang tidak baiknya. Itu yang aku khawatirkan. Tapi makanya di sini kan karakter fiksi yang mungkin sebenarnya dalam kesehari-hari nggak ada tuh ketua RT kayak gitu kan. Jadi ini memang karena sinetron anak-anak, kita buatnya lebih konyol, lebih kocak gitu. Jadi walaupun galak, pembuat onar, tapi lucu. Jadi tidak ada hal-hal negatif yang mungkin masyarakat mencontoh dari situ gitu. Artinya bang Bedu itu tetap concern gitu ya, peduli sama apa yang akan ditonton masyarakat. Betul sekali. Kenapa aku terima tawaran ini? Karena sinetron ini sendiri juga menawarkan banyak pesan moralnya. Di antaranya yaitu tadi kan judulnya Dua Jagoan Super. Nah, sebagai jagoan juga sang ibu Laras itu ingatkan kepada anaknya bahwa semakin besar kekuatan kamu, semakin besar kamu punya kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab kamu, ya kan? Jangan disalahgunakan kekuatan, jangan disalahgunakan wewenang. Nah, yang kadang-kadang yang suka menyalahgunakan wewenang itu orang dewasa, yaitu pada pejabat-pejabatnya diperankan oleh RT-RT-nya. Kemudian anak-anaknya juga anak-anak yang bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak gitu kan. Sementara Pak Timo mendidik anak dengan kemewahan, anak akhirnya dimanja sehingga anak menjadi suka suka berbuat onar, menggampangkan. Akhirnya yaitu kalau kita mendidik anak dengan kemewahan dan anak akan jadi manja, bisa jadi bumerang buat kita. Karena akan banyak masalah yang ditimbulkan oleh anak kita tersebut gitu loh. Orang tua harus bertanggung jawab dibandingkan dengan sosok dua jagoan super ini. Ya si Faris sama Gibas, anaknya Ibu Laras yang seorang yatim, ya kan, yang memang hidup dalam sederhana, di tengah kesederhanaan dia punya keprihatinan, punya tanggung jawab, sayang sama orang tuanya, sayang sama teman-temannya, karena memang dididik dengan sangat sederhana, dengan sangat baik. Itulah yang membedakan tuh. Sebagai orang tua, hati-hati dalam mendidik anak, jangan sampai anak terlena oleh kemewahan dan kemanjaan yaitu kemewahan dan gampangnya orang tua memberikan apa yang anak mau gitu. Bang, tahun baru 2023 Hmm. ada proyek baru lagi dan baru mungkin seperti apa sih bang sedikit? Iya, tahun 2023 sih rencananya kan kita juga kemarin baru buat
MNC Group juga di Vision Plus ya, baru selesai bikin serial Kejarlah Daku Aku Tangkap. Ya, jangan lupa download Vision Plus ID ya. Ya kan buat bisa nonton dua jagoan super juga, buat nonton serial saya juga Kejarlah Daku Aku Tangkap bersama Om John Derantau, sebagai co-director juga saya membantu sekaligus magang. Iya. Ya setengah produser juga gitu kan. Nah rencananya sih insya Allah lah akan ada project lagi yang mau kita buat, series lah untuk ya mudah-mudahan aja Vision Plus masih bisa nerima. As a co-director membantu. Sedikit kita gali sedikit. Iya. Sejak kapan lebih concern ke co-director? Nah memang cita-cita saya juga salah satunya adalah pengen jadi director kan. Nah kebetulan Om John Derantau menawarkan, ayo ya udah sama gue ikut gue, ayo. Siap. Saya dibantu di, istilahnya co-director magang ya, masih magang, tapi sedikit banyak juga saya memang sudah benar-benar terjun langsung. Jadi bukan teori, saya sudah terjun sebagai co-director mulai dari pra produksi, mulai dari produksi sampai pasca produksi, sampai ikut, post produksi semua saya terlibat. Artinya memang saya sudah membuat, serial itu dari nol sampai selesai gitu. Tapi apa yang membuat ketertarikan itu lebih menguat sekarang untuk Bang Bedu sendiri? Sudah capek di depan layar kan? Selain Ya hanya ingin mencoba, awalnya ingin mencoba tantangan baru. ya tantangan. Lama-lama ini bisa jadi ini adalah sebuah kebutuhan. Saya ingin, selama ini saya punya ide tapi kemana ya saya akan tuangkan ya, kemana ya, ya mudah-mudahan dengan saya bisa mendirect sebuah produksi, ketika saya punya ide saya bisa mendirect apa yang menjadi ide saya sendiri itu. Jadi mudah-mudahan aja di next berikutnya saya bisa memproduksi sendiri apa yang menjadi, ide-ide saya gitu. Nanti ke depan atau kalau boleh ditanya Bang Bedu lebih nyaman di depan kamera atau di balik layar? Aku selama ada kamera, baik kamera itu mati maupun kamera itu nyala, aku nyaman. Kecuali ketika kamera itu nyala, terus aib aku terbongkar, nah itu aku gak nyaman. Ya pokoknya selama kamera ini, menjadi perekam apa yang bisa aku informasikan dan itu kebaikan, aku nyaman. Entah dalam bentuk tontonan, entah dalam bentuk lawakan, entah dalam bentuk, produksian film, sinetron atau apapun, selama itu baik untuk orang lain, aku nyaman gitu. Mungkin dari terakhir promo Oke. bisa nonton sidang. Buat pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron terbaru dari MNC TV ya, setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 3 sore, Duo Jagoan Super ya, hanya di MNC TV. Ada saya, Pak Timo, obat anti mabuk. Oh, salah. Pemrol. Oke. Bang Bedu ini Ya. ada yang viral berita di sosial media dan handphone tentang menantu yang selingkuh dengan mertuanya. Ya. Bang Bedu mungkin melihat kasus ini seperti apa sih? Nah, selama ini yang saya lihat kan dari satu sisi, yaitu dari sisi curhatan si menantu perempuan ya. Karena ya anaknya berarti ya. Sorry, menantu perempuan, anaknya yang ibunya, selingkuh sama suaminya. Nah, setahu saya juga belakangan katanya suami, menuntut balik kepada mantan istrinya karena telah dianggap pencemaran nama baik. Nah, itulah kalau dalam dalam melihat berita, saya terbiasa untuk cross check gitu kan. Nah, pada saat yang saya terima beritanya adalah berita yang dari satu sisi, ya saya hanya bisa menanggapi, ya, ini adalah sebuah kasus yang memprihatinkan. Ya, saya tidak sampai menjudge kepada para pelakunya karena saya belum tahu dari sisi yang lainnya. Ya, hanya hakim yang bisa memberikan keputusan menjustifikasi bahwa orang ini buruk atau tidak gitu kan. Karena saya belum tahu kan dari sisi berikutnya. Jadi kalau ada kasus seperti ini, ya kan, saya hanya bisa prihatin saja karena saya hanya baru bisa mendengar cerita dari satu sisi. Ya pun, adapun ini benar atau tidak terjadi, ya kalau seandainya, situasi terjadi pada diri kita, ya kalau bisa kita jangan seperti itu. Ini untuk pada diri saya ya, jangan seperti itulah. Karena kita bisa jadi satu ya menyakiti pasangan kita. Kedua juga, kita harus menjaga perasaan orang lain ya kan.
Ketiga memang godaan terbesar dari seorang laki-laki adalah tuh ya wanita, ya kan. Bahkan ibu mertua sendiri. Dan memang sekarang itu sudah ya kenapa ya kayaknya sudah semakin apa namanya kalau saya lihat sudah semakin banyak kejadian-kejadian yang memang bisa buat kita mengeritkan dahi gitu kan. Kok ini bisa terjadi ya? Kok ini bisa terjadi ya? Tapi ya memang inilah yang sedang terjadi akhir-akhir ini gitu. Ada sebuah kejadian yang membuat kita tuh jadi harus ya istighfar saja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada diri kita. Semoga ini hanya menjadi contoh pembelajaran bahwa hati-hati bakal banyak cobaan di depan. Kalau kita tidak bisa menghadapinya, kita bisa tergelincir. Gitu. Bang Vin, satu lagi Bang. Mungkin banyaknya kemunduran moralitas manusia belakangan ini ya Bang. Ya demoral, ya, Menurut Abang apa sih penyebabnya? Ini general ya, iya, bukan soal kasusnya. iya. Banyak pembunuhan, pemerkosaan. Intinya kemerosotan moral ini apa sih menurut Abang penyebabnya? Kemudahan informasi kah? Sehingga orang-orang meniru apa yang ada di internet sekarang itu seperti apa Bang? Yaitu kemerosotan moral ya, kemerosotan moral, kemunduran moral atau demoralisasi itu memang bisa saja terjadi kepada siapa aja gitu kan. Kalau kita tidak punya iman, ya kan. Iman itu adalah keyakinan kita terhadap Tuhan, bahwa kita punya hubungan yang baik sama Tuhan untuk bisa menjaga menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kemunduran moral adalah ketika kita melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Tuhan. Itulah kemunduran moral. Kenapa? Ya karena kita tidak beriman. Kalau manusia memiliki iman, insya Allah demoralisasi atau kemunduran moral tidak akan terjadi pada diri kita. Karena agama juga mengatur sebuah adab. Adab itu adalah moral, ya kan. Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, agama kita mengajarkan bagaimana tata cara yang baik. Nah, insya Allah kalau kita punya iman, kita berpegang teguh pada agama, moral kita akan tetap memiliki moral yang baik. Seperti itu sih. Ya. Oke, terima kasih. Itu bukan serangan itu. Dan Ralph, kalian terlibat di penggarapan sinetron 2 Jagoan Super ini. Seperti apa sih? Pertama tuh seneng banget karena udah terakhir 5 tahun yang lalu aku dapat series kan, baru sekarang dapat lagi. Nah itu happy banget gitu. Dan terus peran aku tuh kayak jadi ibunya duo Jagoan Super itu, yang mereka tuh anak-anak yang masya Allah luar biasa banget gitu. Maksudnya secara acting juga mereka jago gitu ya, emang udah biasa acting gitu. Dan emang anak baik, emang anak-anak itu baik gitu loh, rajin sholat yang gitu, terus hormat sama orang yang lebih tua gitu deh. Kebanyakan karakter Linda sendiri dari Sugita nggak sih? Ini si Laras. Oh iya, Laras itu enggak sih, Laras itu orang yang penyayang. Dia adalah ibu dari dua Jagoan Super itu yang jadi dia membesarkan 2 anaknya itu sendirian. Dia berjuang untuk 2 anaknya itu. Dia seorang penjahit dan dia sangat sayang sama anaknya gitu. ada trik khusus nggak sih Kak, maksudnya riset dulu Kak untuk mendalami karakter Laras ini karena kan Kalau aku sih enggak ya. aktor yang seperti itu. Aku sih enggak ya, karena emang maksudnya kalau aku lebih ke gini, kan karakternya emang ibu yang penyayang gitu kan. Jadi aku berusaha untuk sayang sama mereka. Jadi kan maksudnya karena menurut aku acting itu adalah jujur. Aku harus jujur gitu loh. Aku harus beneran sayang sama anak ini. Kalau aku nggak sayang susah gitu. Jadi ya udah. Tapi maksudnya awalnya kan agak sulit sih ya, maksudnya kita mesti ngobrol dulu, ngelihat anak ini, mereka bercandanya gimana pas segala macam. Lama-lama kayak iya sayang beneran gitu. Maksudnya aku beneran touchingnya juga beneran kayak ibu sama anaknya gitu lah. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Artinya Kak Linda sendiri meluangkan waktu nggak sih di luar set untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak? Aku sih lebih kayak ngobrol gitu, nanyain kamu tuh sekolahnya di mana apa segala macam. Cuma karena kan mereka kalau misalnya udah selesai syuting terus kan sibuk sendiri ya, namanya anak-anak.
main lah apalah segala macam kayak sekarang gitu kan. Nah kalau aku biasanya ngobrol pas lagi sebelum tag di set gitu deh, nungguin set terus aku nanya sama dia kamu gimana gini gitu, adiknya berapa, bangun chemistry-nya aku gitu, jadi ngobrol. Kak, ini sinetron yang tadi Bang Budi juga Mm-mm. sampaikan penuh dengan pesan moral. Iya. Ini menjadi tanggung jawab tersendiri nggak sih untuk seorang Linda Ramadhani menyampaikan pesan moral ke masyarakat ini? Iya pastinya mas, pastinya gitu maksudnya. Dan aku happy berada di tengah-tengah judul ini gitu. Jadi kayak gimana sih ya? Kalau kalian sendiri ada ini nggak sih Kak? Maksudnya kayak filter atau milih karakter yang ditawarkan ke kalian sekarang, dan atas dasar apa menerima tawaran karakter Laras? Kalau aku sebenarnya karena aku sekarang udah berhijab ya, jadi kayak tawaran yang masuk tuh lebih ke ibu yang baik-baik gitu loh. Jadi kayak ya udah ini sih diterima aja gitu. Kalau dulu mungkin kalau dulu mungkin iya ya gitu. Kalau sekarang sih enggak. Kak, harapannya untuk sinetron ini sendiri ke depan? Mudah-mudahan sinetron ini bisa apa ya, kasih apa ya buat anak buat penontonnya tuh bisa ngelihat gitu loh si Bagas dan si Faris ini seperti apa gitu. Dia suka menolong, dia sayang sama ibunya, terus udah gitu dia bantu ibunya, bantu orang-orang juga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa baik gitu loh ininya, apa namanya, dampaknya ke penonton gitu. Di tengah fenomena sekarang anak kecil tidak bisa lepas dari gadget, Mm-mm. ini contoh yang Mungkin ya bisa dicontoh. bisa dicontoh, iya. Dan sekarang gini maksudnya aku banyak lihat gitu ya anak-anak zaman sekarang tuh kayak minim apa ya, gimana ya, akhlaknya tuh lebih adabnya tuh kayak lebih minim daripada anak-anak zaman dulu ya. Kalau misalnya sama orang tua tuh kayaknya lebih gimana ya, maksudnya nggak kayak anak dulu gitu. Tapi anak-anak yang ada di sini masya Allah gitu loh, maksudnya sama orangnya di luar frame ya, anak di apa namanya, di luar frame juga kayak sama yang lebih tua tuh mereka hormat gitu, nggak gimana gitu deh, bercandanya nggak seenaknya apa segala macam. Dia tahu dia mesti, maksudnya porsinya dia tahu gitu, bercanda yang sama teman-temannya kayak apa, bercanda sama yang lebih dewasa kayak apa gitu. Jangan lupa saksikan Dua Jagoan Super setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di MNC TV. Roll. Kak, terkait banyak berita nih, belum banyak berita soal mertua selingkuh atau menantu selingkuh dengan mertuanya sendiri. Jujur ya, aku tuh nggak mau baca berita itu. Ya nggak mau aja gitu, maksudnya kok kayak gini ya gitu, nggak semestinya gitu loh. Karena kan mertua itu adalah orang tua kita juga. Ini lebih general nih Kak, nggak kasus itu aja. Kita lihat banyak contoh-contoh kemerosotan moral dari Rusia, baik itu yang seperti berita itu, pemerkosaan, pembunuhan. Menurut kalian ini penyebab kemerosotan moral belakangan ini tuh terjadi karena mudahnya internet, informasi di internet, atau seperti apa sih kalau menurut kamu? Menurut aku lebih dari kependidikan apa ya, akhlak dari anak-anak itu dari kecil. Kalau misalnya kita udah diajarin berakhlak baik, insya Allah nggak bakalan mungkin terkontaminasi sama yang kayak gitu sih. Walaupun secanggih apa gitu ya, pasti ada remnya, Artinya banyak pasti ada filternya sama dari diri kita sendiri gitu. Artinya banyak anak-anak zaman sekarang ini yang bisa dikatakan kurang pendidikan agama gitu. Aku nggak bilang gitu ya, cuma maksudnya tapi yang aku lihat kayaknya dari akhlak sih gitu. Kurangnya akhlak yang tadi aku ceritain tadi, aku banyak banget ngelihat gitu ya pemain-pemain yang muda gitu, kayak
nggak terlalu gimana ya sama yang tua gitu, bukan sama aku ya, maksudnya sama yang lebih tua lagi gitu, nggak ada ya itu kurang inggi ungguhnya ya kali ya. Kalau kita kan sama yang lebih tua, ya mas pak gitu kan. Itulah. Kemudian